Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan baca Al-Arba'un Al-Muntakhabah min Ahadits Tauhid Ibn Khuzaimah di pertemuan ke-10 halaman 112. Qala al-Muntakhib rahimahullah, babu itsbati sifatil kalamillahi ta'ala, babu itsbati sifati kalamillahi ta'ala wa qawlihi ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima. Al-ayah 64 badal mi'ah min surat An-Nisa. Al-Muntahib hafizahullah, beliau mengatakan dalil yang menetapkan sifat Allah Maha berfirman, Maha berbicara, dan tafsir firman Allah Azza wa Jal ayat 164 dari surat An-Nisa, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berfirman kepada Musa takliman dengan sebenar-benar kalam. Ini takliman, ini maf'ul mutlak namanya ya. Maf'ul mutlak ini juga ya, apabila sebuah kalam itu, sebuah kalimah itu diberi maf'ul mutlak ya, itu menafikan majaz, menolak majaz. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa wa kallamallahu Musa taklima itu ya, Allah tidak berbicara kepada Musa, hanya dibahasakan Allah berbicara kepada Musa, tapi Allah nggak bicara kepada Musa, nggak bisa seperti itu ya. Tapi maknanya Allah benar-benar berbicara kepada Musa alaihissalatu wassalam ya, karena itu sudah dimaklumi dalam bahasa Arab. Makanya ya, siapa tokoh Mu'tazilah di zamannya itu, dia mengatakan seandainya dia bisa, dia mau merubah wa kallamallahu Musa taklima itu ism Allah dibaca mansub, wa kallamallaha Musa taklima, Musa benar-benar berbicara kepada Allah. Karena dia nggak bisa merubah, mengatakan ini majaz kalau seperti ini ya, untuk mengingkari sifat kalam Allah Maha berbicara. Maka dia rubah lafadznya ya, tahrif, dia rubah lafadznya. Ini juga termasuk salah satu materi yang diperdebatkan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Al-haditsus tsamina asyara, hadis yang ke-18. Qala al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, haddatsana Abdul Jabbar ibn al-Ala al-Makki qala haddatsana Sufyan an Amr bin Dinar qala akhbarana Tawus qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yadhkuru 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ihtajja Adam wa Musa alaihi wassalatu wassalam faqala Musa ya Adam anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Faqala Adam ya Musa istafaka Allahu bikalami wa khattalaka Taurat biyadihi. Fadzakar al-hadits. Imam Ibnu Khuzaimah dengan sanadnya sampai kepada sahabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu bersabda, ihtajja Adam wa Musa alaihi wassalam. Ya, Adam dan Musa, Nabi Adam dan Nabi Musa saling berdebat. Ini di hari kiamat nanti, di mahsyar. Ya, ketika seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar itu, Nabi
Musa mendebat Nabi Adam. Faqala Musa, Nabi Musa berkata, ya Adam, wahai Adam, anta abuna. Wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Khayyabtana, engkau telah merugikan kami. Engkau bapak kami, engkau telah membuat kami rugi. Wa akhrajtana minal jannah, engkau telah mengeluarkan kami dari surga. Faqala Adam, ya kan benar. Nabi Adam ketika diusir, ya, diusir semua dengan anak keturunannya, ya kan? Ya. Qul nahbitu minha jami'an. Kalian semuanya turun ke bumi. Ya. Faqala Adam, maka Nabi Adam berkata, ya Musa, wahai Musa, istafakallahu bikalami. Allah telah memilihmu, mengistimewakan kamu dengan firman-Nya. Ini, ya. Jadi sudah dimaklumi di seluruh para nabi kalau Allah itu maha berbicara, Allah itu maha berfirman. Ya, Allah akan berbicara dan berfirman kepada siapa di antara hambanya yang Allah kehendaki. Di sini Musa alaihissalam, Allah telah memilihmu dengan kalamnya. Wa khattalaka Taurat biyadihi, dan Allah menuliskan untukmu Taurat dengan tangannya. Nabi Adam menetapkan Allah memiliki tangan, Allah memiliki sifat menulis, Allah memiliki sifat memilih, istafakallah. Allah memiliki sifat berbicara. Fadzakarul hadis. Ya, lalu Ibnu Khuzaimah membawakan hadis ini dengan lengkap di kitab At-Tauhid. Hadza haditsun sahih ruwatuhu thiqat. Ini adalah hadis yang sahih. Para perawinya terpercaya, akhrajahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim wa ghairuhum binahwihi. Syahid, kalimat yang menjadi pokok dalil dalam hadis ini, istafakallahu bikalamihi. Allah telah memilih dirimu dengan kalamnya, yakni Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Ini tafsir dari ayat ini. Ya. Maksudul bab, pelajaran dari hadis ini, itsbatu sifati kalamillahi ta'ala wa hiya minas sifatidz dzatiyyah al-khabariyah wal ikhtiyariyah. Fallahu subhanahu lam yazal wa la yazalu muttasifan bi sifatil kalam, yatakallamu idza syaa mata syaa wa kaifa syaa subhanahu wa ta'ala, kama thabata fil kitabi wa sunnah min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin. Hadis ini menetapkan, ya, bahwa Allah itu berbicara, Allah itu berfirman, menetapkan sifat kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Dan berbicara atau berfirman itulah sifat dzatiyah, khabariyah, ya, sifat dzatiyah yang tidak akan pernah terlepas sedikit pun Allah dari sifat tersebut. Tidak pernah sedetik pun Allah itu menyandang sifat bisu. Kebalikannya sifat berbicara apa? Tunawicara, kan? Bisu. Tidak pernah sedetik pun Allah itu, sepersekian detik pun Allah itu menyandang sifat bisu.
sebagaimana sifat ulu, sifat maha tinggi Allah Azza wa Jalla. Sifat dzatiyah, tidak pernah sepersekian detik pun Allah itu menyandang sifat ya di bawah, ya tidak maha tinggi. Ya, di sini tidak pernah sedikit pun, sedetik pun Allah menyandang sifat bisu, sifat dzatiyah. Khabariyah, ya kita mengetahui Allah itu menyandang sifat tersebut karena ada khabar yang sampai kepada kita dari Allah dan Rasulnya, ada wahyu, ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi memberitakan hal itu kepada kita, makanya disebut khabariyah. Wal ikhtiyariyah, dan sifat ya berbicara di ikhtiyariyah, apa maknanya? Ikhtiyariyah diterangkan di sini. Fallahu subhanahu wa ta'ala, ikhtiyariyah itu sifat yang terkait dengan kehendak Allah. Kapan Allah menghendaki, Allah akan berbicara. Fallahu subhanahu wa ta'ala lam yazal, Allah subhanahu wa ta'ala lam yazal wa la yazal. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala itu azali dan abadi, muttasifan bisifatil kalam. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala itu ya senantiasa dan akan seterusnya selamanya. Lam yazal wa la yazal. Allah subhanahu wa ta'ala itu akan senantiasa dan seterusnya muttasifan, menyandang sifatil kalam. Ya, Allah tidak pernah sedetik pun bisu, tidak. Ya, menyandang sifat bisu, tunawicara, tidak. Yatakallam idza syaa, Allah akan berbicara kapan Allah menghendaki, mata syaa, kapan saja Allah berkehendak. Wa kaifa syaa, dan bagaimana Allah akan berbicara sekehendak Allah. Ya, liman syaa. Ya, belum, ini di sini enggak ditambahinnya liman syaa, kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya Allah itu takallama mata syaa wa kaifa syaa wa liman syaa. Allah itu akan berbicara kapan saja Allah menghendaki, ya, bagaimana Allah menghendakinya, dan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, itu sifat kalam ikhtiyariyah, ya, sifat yang terkait dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kama thabata fil kitabi wa sunnah, sebagaimana telah sahih di dalam Al-Quran dan hadis, min ghairi tahrifin, ya, kita menetapkannya tanpa menganggap itu majas, kemudian mengatakan ya al-kalam di situ adalah kalam nafsi, ya, ucapan batin tanpa suara, tanpa huruf yang dieja dan tidak didengar. Ya, terus bagaimana? Ya, mereka yang menetapkan Allah ya berbicara, Allah tidak bisu, tapi berbicaranya Allah itu ucapan batin saja. Ya. Terus Musa mendengar dari siapa? Musa mendengar dari siapa? Ya, kata mereka Allah menciptakan kalamnya pada makhluk, lalu Musa mendengar dari makhluk itu. Jibril mendengar dari siapa? Dari makhluk. Allah ciptakan kalamnya pada makhluk. Ya. Ya. Jadi ketika mereka berinovasi alias bikin bid'ah dalam sifat kalam, mereka harus ya membuat bid'ah lanjutannya. Ya. Mereka bikin bid'ah kalam nafsi. Allah berbicara tapi dengan ucapan batin, ya, yang tanpa suara, tidak bisa didengar, tanpa bisa dieja. Ya, dan semua kalam Allah itu satu. Semua kalam Allah itu satu. Ya. Tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya, qadim. Ya, qadim. Ya, tidak berkait dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kemudian muncul pertanyaan, loh terus Jibril mendengar dari siapa? Firman Allah. Musa mendengar dari siapa? Firman Allah, sehingga dia disebut Kalimur Rahman. Dikatakan oleh Nabi Adam, istafakallah bikalami, Allah memilih kamu dengan kalamnya. Maka mereka harus membuat bid'ah yang
lanjutannya lagi untuk menjawab itu. Ya, yaitu apa? Makhluk. Allah menciptakan kalam. Allah menciptakan firman-Nya pada makhluk. Lalu Jibril atau Musa mengambil firman-Nya itu dari makhluk tersebut. Ya. Wala ta'til. Kita jangankan merubahnya atau menganggapnya majas. Mengingkari saja tidak. Kita tidak mengingkarinya. Ya, tidak akan kita waliyadzubillah sedetik pun menetapkan Allah itu menyandang sifat bisu, tunawicara, tidak. Min ghairi takyif, kita juga tidak akan menerka atau bertanya bagaimana Allah berbicara. Ya. Bagaimana Allah berbicara? Ahlul bid'ah membuat syubhat. Loh, kalau Allah itu berfirman, Allah itu punya sifat kalam, berbicara, berarti Allah butuh pita suara, Allah butuh makhraj. Ya, butuh makhraj, butuh tenggorokan, butuh lidah, pangkal lidah, ujung lidah. Ya. Butuh langit-langit, mulut, butuh gigi. Ya. Kalian ini berarti yang menetapkan Allah Maha berbicara ini, kalian ini mujassimah. Ya, menjasmanikan Allah. Loh, dia sendiri yang punya pikiran seperti itu kok dituduhkan orang lain kan? Kita kan nggak pernah mengatakan Allah punya pita suara, Allah punya mulut, Allah punya pangkal mulut, pangkal lidah, Allah punya rongga mulut, punya langit-langit. Mereka sendiri yang ngomong, mereka menuduh orang lain. Ada di pikirannya dia tapi dituduhkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Allah beritahu, Allah Maha berfirman, berbicara kepada Musa, berbicara kepada malaikat, berbicara kepada sebagian makhluk. Kita imani tanpa kita menerka dan bertanya bagaimana cara Allah berbicara. Ya. Wala tamsil, dan kita tidak menyerupakan dengan sifat makhluk. Ya. Makhluk berbicara. Ya. Manusia berbicara. Manusia berbicara. Ya. Kita tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia. Ya. Jadi ahlul bid'ah itu kenapa mereka terjerumus pada majas, tahrif, kiasan, terjerumus pada ta'til, pengingkaran sifat-sifat Allah yang telah Allah beritakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, karena mereka takyif, karena mereka menerka-nerka, ya, membuat asumsi-asumsi sendiri tentang ya tata cara sifat Allah atau hakikat dari sifat Allah itu. Kemudian mereka ingin ya lari dari itu. Wah, kalau saya menetapkan itu berarti saya menyamakan Allah dengan makhluk. Ya sudah, sebaiknya saya tetapkan sifat itu bagi Allah. Ya, itu jadi sebab mereka terjatuh pada tahrif dan ta'til, karena mereka mentakyif, karena mereka mentamsil, menyamakan Allah dengan makhluknya. Ta'alallahu uluwan kabira. Qala babul Qur'an kalamullah munazzalun ghairu makhluk. Wa qawlihi ta'ala fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Ayatus sadisah min surat Taubah. Dalil bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu firman Allah, munazzal, turun dari Allah Azza wa Jal. Ghair makhluk, bukan makhluk. Bukan makhluk. Dan dalil yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Ya. Wa in ahadun minal musyrikin tajaraka, jika salah seorang dari orang-orang musyrik itu minta suaka kepadamu, fa'ajirhu, ya, maka beri dia suaka hatta yasma'a kalamullah, sampai orang musyrik itu mendengar kalamullah, sampai orang musyrik itu mendengar kalamullah. Yaitu Al-Quran. Sampai orang musyrik itu mendengar Al-Quran. Mendengar dari siapa? Apakah mendengar dari Allah?
mendengar dari Nabi SAW atau mendengar dari sahabat yang membacakan Al-Quran kepadanya. Meskipun Al-Quran itu dibacakan oleh Nabi, dibacakan oleh sahabat, tetap saja disebut apa? Kalamullah, disebut firman Allah. Ya, minhu bada wa ilaihi ya'ud, minhu bada wa ilaihi ya'ud. Allah yang berfirman pertama, maka dikatakan ini firman Allah. Al-haditsu tasi' asyar, hadis yang ke-19. Qala al-Imam Ibnu Khuzaimah, haddatsana Ali bin Husain bin Ibrahim bin Hurb qala haddatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash an Muslim bin Subaih an Masruq. Ya, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Al-A'mash itu artinya orang yang buta kan, karena memang A'mash itu julukan. Ya, namanya bukan A'mash. Namanya Sulaiman bin Mihran. Tapi dijuluki Al-A'mash, yang buta. Karena memang buta. Ya, tapi hafalannya ya gunung. Ya. Hafalannya sekokoh gunung. Ya. An Masruq, ada namanya Masruq. Masruq artinya apa? Hah? Dicuri. Jadi waktu kecil dia pernah dicuri. Karena dipanggil Masruq. Tabi'in min kibar tabi'in, ya, termasuk tabi'in senior. Masruq, murid para sahabat senior. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza takallama Allahu bil wahyi, sami'a ahlus sama'i salsalatan kajarris silsilah 'ala as-safa." Qala fayus'aqun fala yazaluna kadzalika hatta ya'tiyahum Jibril. Fa idza atahum Jibril, ya, fuz'a an qulubihim fayaquluna ya Jibril, madza qala rabbuk? Qala yaqulul haqqa, qala fayunaduna al-haqqa al-haqqa. Ada yang bertanya tadi, kenapa kalau Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kalau nabi-nabi yang lain itu alaihi salam saja? Ya, karena ayatnya begitu. Nabi kita, dalam ayat Nabi kita, ya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi kalau Nabi kita menggabungkan salawat dan salam, sedangkan para nabi wassalamun alal mursalin ayatnya, ya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin, alhamdulillah, wassalamun alal mursalin, dan salam atas para rasul. Jadi nabi-nabi yang lain, ya, hanya dibacakan kepadanya alaihi salam, karena ayatnya memang salamun alal mursalin. Allahu a'lam. Dengan sanadnya Al-Imam Ibnu Khuzaimah sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, membawakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza takallama Allahu bil wahyi, idza dzarfun lima yustaqbal min azan, kapan saja, menunjukkan bahwa sifat Allah berbicara itu kapan saja Allah akan berbicara, kapan yang Allah kehendaki. Ya, disebut ikhtiyariyah, terkait dengan kehendak Allah. Kapan Allah menghendaki itu berbicara, Allah berbicara. Ini, idza takallama Allahu bil wahyi, kapan saja Allah berfirman, memfirmankan wahyu, yakni kalamullah disebut wahyu. Kalamullah disebut wahyu. Ya. Bagaimana kalau ada orang ngaku dapat wahyu selain para nabi dan rasul, atau sesudah Nabi SAW wafat ada orang ngaku dapat wahyu, gimana?
Ya, kita katakan benar dapat wahyu dari setan. Ya, wa inna syayatina la yuhuna ila auliyaihim. Ya, setan itu mewahyukan kepada pengikutnya. Ya. Kalau dia mengaku dapat wahyu dari Allah, kafir dia. Karena sama dengan dia ngaku nabi. Karena sama aja dia ngaku nabi. Ya. Apabila Allah berfirman, memfirmankan wahyunya, sami'a ahlus sama, maka penduduk langit, yakni para malaikat, sami'a, mendengar salsalatan. Ya, salsalah apa? Ya, salsalah, suara besi, suara rantai besi, kajaril silsilah ala safa, seperti ya suara rantai besi yang jatuh pada sofa, pada batu. Ya. Firman Allah, ya, kalamullah itu bisautin masmu, dengan suara dan didengar. Ini bukan menyamakan firman Allah dengan suara rantai besi, ya, menyamakan as-saut dalam firman al-suara, dalam Allah berfirman itu seperti suara rantai besi yang beradu dengan batu, bukan. Tapi yang didengar oleh para malaikat saat itu seperti apa? Suara rantai besi yang beradu dengan batu. Ya. Qala fayusakun, maka mereka semua pingsan. Fala yazaluna kadzalik, mereka akan terus dalam keadaan pingsan hatta yatiyahum Jibril, sampai Jibril datang kepada mereka. Fa idza atahum Jibril, jika Jibril telah datang kepada mereka, fuzzi'a an qulubihim, dicabutlah rasa takut itu dari mereka. Malaikat punya hati, ya, punya rasa takut. Fuzzi'a an qulubihim, dicabut rasa takut itu dari hati mereka. Jadi ketika mereka mendengar Allah berfirman, itu seakan-akan mereka mendengar rantai besi yang beradu dengan batu, mereka ketakut. Saking takutnya mereka pingsan. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Fayaqulun, lalu mereka berkata, ya Jibril, wahai Jibril, madza qala rabbuk? Wahai Jibril, apa yang difirmankan oleh Allah Rabbmu? Apa yang difirmankan oleh Allah Rabbmu? Qala yaqulul haqq. Ini Allah itu berbicara. Qala yaqulu, ya, wa takallama, wa kallama. Semua pecahan kata dari berbicara, berfirman. Yaqulul haqqa, dia memfirmankan al-haq, kebenaran. Qala fayunadun, lalu para malaikat itu berkata al-haqqa al-haqqa, yakni ya yaqulul haqqa yaqul, Allah memfirmankan kebenaran, Allah memfirmankan kebenaran. Akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud kitab As-Sunnah, ya kan, an Ahmad bin Abi Suraij wa Ali bin Husain bin Ibrahim wa Ali bin Abi Muslim salasatuhum an Abi Muawiyah, ya, anil A'mash marfu'an, sakata anhu, dan dari Nabi SAW, dan Abu Dawud tidak memberikan komentar, ya, apa-apa pada hadis itu, menunjukkan hadis itu diterima. Wa akhrajahu Abu Sa'id ad-Darimi, diriwayatkan juga oleh Abu Sa'id ad-Darimi, ya, mauqufan, dari perkataan Abdullah bin Mas'ud. Wa 'allaqahu al-Bukhari, dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari mu'allaq, tanpa sanad. Ya, 'allaqahu itu artinya Al-Bukhari meriwayatkannya tanpa sanad. Wa qala Daruqutni,
Ad-Daruqutni mengatakan dalam kitabnya Al-Ilal, wal mauquf wal mahfuz. Ya, riwayat yang benar itu mauquf, yakni perkataan Abdullah bin Mas'ud. Qultu, kata Syekh Abdullah Al-Sa'ad, wa huwa rajih, ya, waqfuhu walahu hukmur rafa. Itu benar, perkataan Ad-Daruqutni itu benar secara sanad. Ini mauquf, yakni perkataan Abdullah bin Mas'ud, bukan perkataan Nabi SAW secara sanad, tapi secara hukum perkataan ini dihukumi perkataan Nabi SAW marfu. Karena ya li'anna mithlahu la yuqal min qibali ra'yi, karena nggak bisa perkataan seperti ini dari logika. Ya, Ibnu Mas'ud berlogika sendiri. Kalau Allah berfirman maka malaikat ketakutan akan mendengar ini terus pingsan, ya, dan seterusnya. Nggak bisa kan? Itu bukan dongeng, bukan logika, nggak bisa. Ya. Wa yashhad lahu, didukung ma rawahul Bukhari fi sahih, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, haitsu qala, di mana beliau Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan an Amr an Ikrimah an Abi Hurairah yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, ya, dengan sanadnya Imam Al-Bukhari sampai kepada Abu Hurairah. Ini di kitab Tauhid, ya. Idza qadallahu al-amr fis sama, apabila Allah memutuskan satu perkara di langit, dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, berada di atas langit. Ya. Darabatil malaikatu bi ajnihatiha, maka para malaikat melipat sayap-sayapnya, khada'anan liqaulihi, karena takut, ya, atau khud'anan karena memuliakan liqaulihi, firman Allah azza wajalla. Kana silsilatun ala Safwan, seakan-akan mereka mendengar rantai besi beradu dengan batu. Qala Ali wa qala ghairuhu Safwan yanfudhuhum dzalik, ya, Safwan yanfudhuhum dzalik, yakni ka'annahu silsilatin ala Safwanin yanfudhuhum dzalik, seakan-akan mereka dengar rantai besi beradu pada batu yang, ya, menusuk, ya, pendengaran mereka. Fa idza fuzzi'a an qulubihim, jika rasa takut telah dicabut dari hati para malaikat, qalu, maka para malaikat berkata kepada Jibril, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Allah Rabb kalian? Qalul haqqa, malaikat Jibril menjawab, ya, yaqulul haqqa, Allah memfirmankan kebenaran, wa huwal aliyul kabir, maka mereka berkata al haqqa, al haqqa, Allah memfirmankan kebenaran, wa huwal aliyul kabir, dan Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Al-ayat 23 surat As-Saba, ayat 23 dari surat Saba. Ya, ini mendukung hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Khuzaimah tadi, ya. Syahid kalimat yang menjadi pokok dalil dalam menetapkan Allah Maha berfirman dan Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk. Idza takallamallahu bil wahyi. Ya, dipahami dari sini bahwa kejadian ini adalah kejadian setelah Nabi SAW diutus. Makanya diberi judul Al-Qur'an kalamullah. Ini berbicara tentang Al-Qur'an. Ya, bicara tentang apa? Al-Qur'an. Idza takallamallahu bil wahyi, kapan saja Allah berfirman, memfirmankan wahyunya, yaitu Al-Qur'an. Yaitu Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an kalamullah munazzal, bukan makhluk. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia kafir, diancam oleh Allah SWT dengan neraka sakar. Ya, yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar sauslihi sakar, siapa yang mengatakan tidak lain ini adalah ucapan manusia, ini makhluk, sauslihi sakar, kami akan masukkan dia ke dalam neraka sakar. Wa adraka ma sakar la tubi wa la tadhar lawahatul bashar, dan seterusnya.
Ya, ahlul bid'ah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Kemudian ada Asy'ariyah yang mereka tidak mau terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk, tapi juga nggak mau mengatakan Al-Quran bukan makhluk terang-terangan. Jadi mereka mengatakan kalamullah itu ada dua, kalam nafsi dan kalam makhluk. Kalam nafsi, Al-Quran yang itu kalam nafsi itu bukan makhluk. Apa kalam nafsi? Ucapan batin. Al-Quran yang itu ya dalam kalam nafsi itu bukan makhluk katanya. Sedangkan yang bukan kalam nafsi maka Al-Quran itu makhluk. Ya. Jadi yang didengar oleh Jibril makhluk. Yang Jibril bawa turun kepada Nabi makhluk. Yang Nabi bacakan makhluk menurut mereka. Ya. Terus apa bedanya dengan Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk? Ya, orang Jahmiyah dan Mu'tazilah nggak punya teori kalam nafsi. Mereka nggak punya teori ucapan batin Allah kalam nafsi. Ya. Tidak ada bedanya dengan pendapat Jahmiyah dan pendapat Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Jika Al-Quran itu makhluk, dampaknya sangat buruk. Dampaknya sangat berbahaya kalau Al-Quran itu makhluk. Nabi bukan Rasul. Nabi bukan Muhammad SAW, bukan Rasul. Ya, syariat ini gak wajib diikuti. Ya, karena makhluk. Sama dengan skripsi antum buat. Ya, doktrin. Ya, maka hukum-hukum syariat terhapus. Ya, kerasulan Nabi SAW terhapus. Kalau Al-Quran itu makhluk. Banyak dampak buruknya Al-Quran makhluk. Pendapat mereka. Dan tidak bisa dijadikan dalil. Makanya mereka menganggap Al-Quran itu dhonni, bukan dalil. Ya, dalil yang qat'i itu akal, logika. Logika. Kalau ya ta'arud Al-Quran wal aql, quddim al-aql. Sehingga kalau Quran bertentangan dengan logika, yang dimenangkan adalah logikanya. Yang dimenangkan adalah apa? Logika. Ya, jadi kalau mereka ada orang mengatakan apa namanya? Sholat itu kalau di logika ya nggak perlu lah 5 kali sehari semalam. Ya, cukup pagi dan sore aja logikanya itu. Ya. Pagi untuk memulai aktivitas siang hari, sore atau awal petang untuk aktivitas malam hari. Logika gitulah. Tapi Al-Quran mengatakan dakwah. Al-Quran mengatakan ya, wa aqimis sholata tarafay nahari wa zulafa minal lail. 3. Ya. Tarafay nahar wa zulafa minal lail. Zulafa minal lail salat Isya, tarafain nahar. Ya, subuh, zuhur, asar dan maghrib 5. Ah, itu bertentangan dengan logika. Yang dimenangkan logika. Yang dimenangkan apa? Logika. Orang berzina itu nggak masuk akal lah kalau sama-sama suka kok dirajam. Sama-sama suka loh. Masa dirajam? Enggak masuk akal. Tolak Al-Quran. Yang dipakai logikanya. Masa Abu Thalib masuk neraka, Abu Lahab masuk neraka, kan paman Nabi itu. Ya, Al-Quran itu mengajarkan enggak apa? Mengajarkan nggak mementingkan keluarga gitu, silaturahmi itu nggak logis itu. Ya, jadi orang mereka mengatakan kalau logika akal bertabrakan dengan Al-Quran maka dimenangkan logika, maka Al-Quran ditinggalkan. Itu Al-Quran makhluk begitu. Konsekuensinya buruk sekali seperti itu. Maksudul bab, pelajaran dari hadis ini, iman bi anal Qur'anul Karim kalamullah munazzalun ghairu makhluq minhu bada wa ilaihi ya'ud wa huwa kalamullah hurufuhu wa ma'anihi. Mengimani bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, munazzal,
diturunkan. Ya. Karena tadi mengatakan apa? Hadis tadi, dalam hadis tadi, idza qadallahu al-amra fis sama. Jika Allah memutuskan perkara, memfirmankan wahyu di langit, dibuat turun, munazzal. Ya. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Ya. Allah yang pertama memfirmankannya, maka dikatakan Al-Qur'an itu kalamullah. Wa huwa kalamullah hurufu wa ma'anihi. Huruf-huruf dan maknanya, teksnya maupun maknanya kalamullah. Tidak ada kalamullah itu huruf saja, tekstual saja, nggak ada maknanya. Kemudian orang melakukan tafwid, ya, mengatakan menuduh Rasulullah dan para sahabat nggak tahu makna dari ayat-ayat Al-Quran, nggak ada. Ya, syarr ahlul bid'ah, ya, al-mufawwidhah, ahlul bid'ah paling buruk al-mufawwidhah, ya, ahlut tajhil. Mereka menuduh Rasulullah dan para sahabat itu jahil terhadap makna ayat-ayat Al-Quran. Ya. Kama tsabata fil kitab, atau yang seperti Asy'ariyah mengatakan yang Al-Qur'an kalamullah itu maknanya, sedangkan tekstualnya itu ucapan Jibril, makhluk. Ya. Sa'uslihi syaqar. Itu mengatakan seperti itu diancam neraka. Kama tsabata fil kitab wa sunnah min ghairi tahrifin wala ta'til. Ya, sebagaimana telah sahih dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ya, wallahu taala alam. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis yang ke 20 ya. Baik. Ahlul tafwid termasuk ahlul bid'ah, syarr ahlul bid'ah. Ahlul tafwid itu ahlul bid'ah paling rusak. Ya. Ahlul tajhil, mereka menuduh Rasulullah dan para sahabat jahil terhadap makna ayat-ayat Allah. La haula wala quwwata illa billah.